Pernahkah kalian sedang asik menikmati semangkuk bakso hangat di pinggir jalan, lalu tiba-tiba terlintas sebuah pikiran yang mengusik? Kok bakso ini bisa murah banget ya? Padahal harga daging sapi di pasar lagi melonjak tinggi. Pertanyaan sederhana ini seringkali membawa kita pada sebuah rumor lama yang sangat populer sekaligus mengerikan, yaitu penggunaan daging ikan sapu-sapu sebagai bahan campuran atau bahkan bahan utama bakso murah. Isu ini bukan hal baru, tapi selalu berhasil membuat kita merasa was-was. Tapi, apakah benar ikan yang sering kita lihat menempel di kaca akuarium atau berenang di sungai hitam pekat ini berbahaya jika dikonsumsi? Hari ini, kita akan mengupas tuntas mitos dan realitas di balik ikan sapu-sapu agar kita semua bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas dan sehat. Mari kita berkenalan dulu dengan subjek utamanya. Ikan sapu-sapu, atau yang dalam bahasa ilmiah dikenal sebagai keluarga Loricaridae, sebenarnya adalah pendatang dari Amerika Selatan. Di sana mereka hidup di sungai-sungai yang relatif bersih. Namun di Indonesia, ikan ini justru dikenal sebagai ikan tangguh yang mampu bertahan hidup di kondisi lingkungan yang paling ekstrim sekalipun. Bayangkan saja, di saat ikan lain sudah mati mengapung karena air sungai yang penuh limbah, kekurangan oksigen dan berwarna hitam pekat, ikan sapu-sapu tetap bisa santai menyedot lumut di dasar sungai. Kemampuan adaptasi mereka luar biasa, berkat sistem pernafasan tambahan yang memungkinkan mereka mengambil oksigen dari udara. Inilah alasan mengapa populasi mereka sangat meledak di sungai-sungai perkotaan yang tercemar berat. Masalah utamanya bukan pada jenis ikannya secara biologis, karena di beberapa negara, ikan sapu-sapu yang hidup di air bersih memang dikonsumsi dan rasanya dianggap mirip dengan ikan pada umumnya. Masalah besar muncul ketika kita bicara soal di mana ikan itu hidup. Ikan sapu-sapu adalah hewan bentos, artinya mereka hidup di dasar air dan memakan segalanya, mulai dari lumut, alga, hingga sisa-sisa kotoran yang mengendap. Di sungai-sungai perkotaan yang terkontaminasi limbah industri dan rumah tangga, dasar sungai adalah gudang penyimpangan logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium. Disinilah proses yang disebut bioakumulasi terjadi. Ikan sapu-sapu bertindak seperti spons hidup. Saat mereka makan dan bernafas di air yang kotor, logam berat yang ada di lingkungan akan masuk ke dalam tubuh mereka, terserap ke dalam jaringan lemak dan menumpuk di dalam daging mereka. Logam-logam ini tidak akan hilang hanya dengan cara dimasak atau direbus dengan suhu tinggi. Jadi bayangkan jika ikan yang sudah kenyang dengan timbal dan merkuri ini kemudian diproses menjadi daging giling untuk bakso. Zat berbahaya tersebut akan berpindah langsung ke tubuh manusia yang memakannya. Dampak kesehatannya tidak main-main sobat, mungkin kalian tidak akan langsung merasa sakit perut setelah makan sekali, tapi ini adalah ancaman jangka panjang. Logam berat seperti merkuri bisa merusak sistem syaraf pusat, mengganggu fungsi ginjal hingga memicu risiko kanker. Pada anak-anak, paparan logam berat dapat menghambat perkembangan otak dan pertumbuhan fisik. Inilah alasan mengapa ikan sapu-sapu dari perairan tercemar dikategorikan sebagai bahan yang sangat tidak layak untuk dikonsumsi manusia. Lalu, kenapa isu penggunaan ikan sapu-sapu untuk bakso ini terus ada? Jawabannya sederhana, ekonomi. Daging ikan sapu-sapu memiliki tekstur yang cukup padat dan kenyal, hampir mirip dengan tekstur daging sapi jika sudah diolah dan diberi banyak bumbu. Harganya hampir gratis bagi mereka yang mau menjaringnya di sungai-sungai kota. Bagi oknum pedagang yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperdulikan kesehatan pelanggan, ini adalah cara instan untuk menekan biaya produksi serendah mungkin agar bisa menjual bakso dengan harga yang tidak masuk akal. Kita perlu membedakan kondisi ikan sapu-sapu di habitat alami yang bersih dengan yang di sungai tercemar. Di perairan yang jernih dan bebas limbah, ikan ini sebenarnya memiliki kandungan protein yang baik. Namun sangat sulit untuk menjamin bahwa ikan sapu-sapu yang beredar di pasar gelap atau yang digunakan oleh oknum nakal berasal dari tempat yang bersih. Risiko kontaminasinya terlalu besar untuk kita abaikan begitu saja. Nah, sebagai konsumen, kita tidak perlu panik secara berlebihan, tapi kita harus tetap waspada. Bagaimana caranya agar kita tetap bisa menikmati jajanan pinggir jalan dengan tenang? Ada beberapa tips selektif yang bisa kalian terapkan. Pertama, perhatikan harganya. Jika harga satu porsi bakso jauh di bawah harga rata-rata atau terasa sangat tidak masuk akal dibandingkan harga daging sapi di pasar, kalian patut curiga. Kedua, perhatikan tekstur dan warnanya. Bakso dengan campuran ikan biasanya memiliki warna yang cenderung lebih gelap atau abu kusam dibandingkan bakso sapi asli yang berwarna coklat cerah alami. Aroma bakso ikan yang dipaksakan menjadi bakso sapi juga biasanya memiliki bau amis yang lebih tajam atau justru aroma bumbu penyedap yang sangat menyengat untuk menutupi rasa aslinya. Ketiga, pilihlah warung atau pedagang yang sudah memiliki reputasi baik atau yang sudah berlangganan sejak lama. Jangan ragu untuk bertanya dengan nada bercanda tentang bahan baku mereka. Pedagang yang jujur biasanya dengan senang hati menjelaskan kualitas daging yang mereka gunakan. Terakhir, jika memungkinkan, carilah tempat makan yang sudah memiliki sertifikat halal atau izin edar yang jelas, karena ini menjamin adanya pengawasan terhadap bahan baku yang digunakan. Kesimpulannya, ikan sapu-sapu sebenarnya adalah makhluk yang luar biasa dalam ekosistem, namun kemampuannya bertahan hidup di air kotor menjadikannya sangat berbahaya jika dikonsumsi dari sumber yang salah. Kita adalah apa yang kita makan, dan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang tidak bisa ditukar dengan semangkuk bakso murah. Mulai sekarang, yuk lebih peduli dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Jangan hanya tergoda rasa yang enak dan harga yang murah, tapi pastikan keamanan dan kualitasnya juga terjamin. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian agar mereka juga lebih waspada. Mari kita bangun kebiasaan makan yang sehat dan cerdas mulai dari sekarang. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.